Rubah Mayastik, Sekte Raja Hantu. Gunung rubah yang megah. Cahaya bulan tanpa batas, seperti kecantikan yang belum menghapus riasannya. Xiao Fan berdiri di kaki gunung. Mengenai masalah di King Yun kali ini, persisnya apa, bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Apakah itu berbalik, meninggalkan jalan sesat? 10 tahun, berapa banyak masa lalu yang telah terkubur. Perubahan hidup. Itu jauh di dalam hatinya, jalan yang belum pernah dia lewati sebelumnya, bahkan di bawah manipulasi Sol Devouring, alasan mengapa dia menolak untuk tenggelam dalam kebejatan. Kecuali, tidak ada yang berubah. Apa yang telah dia patuhi, dan apa yang membuat dia menyerah. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tidak ortodoks yang tidak dapat diterima oleh orang lain. Dan, hanya, orang yang menyedihkan yang telah berjalan di jalan yang salah. Jalannya di bawah kaki, mana jalannya? Bahkan dengan posisinya sebagai wakil kepala Sekte Raja Hantu, kejam dan tak terduga, dengan keterampilan yang menakjubkan, pada saat ini, sebenarnya bingung. Di tangannya, cahaya hijau tua dari Sol Devouring, berkilau samar, memancarkan kelembutan yang langka, diam-diam, menemaninya, seolah memahami kebingungannya. Dan seolah-olah, 10 tahun yang lalu, di bawah pedang Zuxian, hidupnya dalam bahaya kritis. Tangan itu, lembut dan sedikit dingin, dengan kuat, menggenggam. Dan sekali lagi melepaskan, menyelam menuju kekuatan yang menghancurkan itu. Roh dari 9 dunia bawah, berbagai dewa dan iblis surgawi. Dengan darah dan tubuh saya, persembahkan sebagai korban. 3 kehidupan 7 generasi, selamanya di neraka. Hanya untuk cinta, tidak pernah menyesal bahkan dalam kematian. Dia melantunkan dengan tenang, kelembutan akhirnya kembali muncul di matanya. Sosok hijau dan anggun itu, seolah-olah baru kemarin, jelas di depan matanya. Dia berbaring di ruang batu yang sedingin es, itu pasti sudah lama kan. Jadi, dia berada jauh dari Majestic Fox Mountain, itu pasti sudah lama juga. Hari ini, bisakah dia melihatnya lagi? Xiao Fan tampaknya kembali ke akal sehatnya untuk pertama kalinya, melihat ke atas, di kejauhan, tempat dia tinggal selama 10 tahun. Tiba-tiba dia tercengang. Apa yang selalu dia lihat, Majestic Fox Mountain di mana markas Sekte Raja Hantu berada, meskipun tidak menyilaukan atau gemerlap, bertingkat atau menjulang, tetapi di antara kamar dan aula, itu masih berantakan terorganisir. Ketika itu sedemikian rupa, gangguan seperti ini, membuat bayangan pecah di langit malam. Selanjutnya, biasanya pada saat ini, para murid terlihat kembali dari patroli mereka. Ketika dia menjadi lebih waspada, dia menyadari bahwa dia tidak melihat ini. Sekarang di gunung, sunyi, tidak lagi memiliki bantalan menghadapi musuh seperti dulu. Xiao Fan mengerutkan kening, fokus dan mendengarkan dengan seksama. Majestic Fox Mountain di bawah bulan yang tenang, sepertinya ada keriuhan yang tidak jelas. Sebelum dia bisa mengumpulkan pikirannya, Sol Devouring di tangannya, terutama Sinister Orb di ujungnya, untaian darah yang tidak jelas, seolah dipengaruhi oleh beberapa rangsangan, semuanya menyala. Seluruh bola, benar-benar diselimuti cahaya merah terang, memancarkan suara samar. Pikiran Xiao Fan, untuk saat ini sedang kesurupan. Seolah-olah dia bisa melihatnya lagi, gunung mayat, darah membentuk sungai. Manis, aroma darah. Tapi kemudian kultivasinya luar biasa, langsung dia mengambil kendali atas dirinya sendiri. Tanpa ragu, tongkat itu bergerak ke tangan kirinya, tangan kanannya membuat gerakan sihir Buddhis, menekan untaian darah di bola, menggunakan kebijaksanaan Brahman Agung, selangkah demi selangkah, mengirimkannya. Segera di dalam untaian darah, cahaya keemasan yang cemerlang muncul, tetapi tidak berbenturan dengan warna darah di sekitarnya, hanya, diam-diam, bergabung. Saat berikutnya, cara sejati Buddhisme yang khusyuk, bersama dengan lampu merah yang menyeramkan itu, meredup, mengikuti tubuh tongkat, sekali lagi mengalir ke tubuh Xiao Fan. Segudang Taoisme akomodatif. Atau mungkin, di seluruh dunia, untuk dapat menggunakan metode semacam ini untuk menyelesaikan darah setan, dia bisa menjadi satu-satunya. Hanya saja meskipun begitu, ini bukan tugas yang mudah juga, keringat bisa terlihat di dahi Xiao Fan. Sejak dia berlatih volume keempat, jurang yang dalam kultivasi masa lalunya, semuanya secara bertahap terisi, meskipun Sol Devouring masih menyala, tetapi itu bisa sepenuhnya ditekan. Dia juga cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Tetapi, baru saja, wajahnya berubah cukup serius. Kemudian, seolah-olah dia akhirnya menemukan, dalam seluruh proses, apa yang dianggap aliran energi darah yang konstan berasal dari pelahap jiwa, setelah ditekan, itu masih melonjak,
tanpa berkurang sedikitpun. Energi itu, sebenarnya dari gunung. Tak henti-hentinya. Xiao Fan diam-diam melayang, ekspresinya rumit. Perasaan ini, dia pernah memilikinya. Seolah-olah ada seseorang, dengan kekuatan yang luar biasa, mengosongkan gunung dan mengisinya dengan darah. Ini, apakah itu terkait dengan 4 binatang spiritual itu? Di dalam Majestic Fox Mountain, apa yang sebenarnya berubah? The Soul Devouring menyala, pada saat tubuhnya melompat dengan tidak sabar, Xiao Fan terkejut. Dia mendengar desahan akrab itu, seperti dalam mimpinya sehari sebelumnya. Dia berbalik karena kebiasaan, menuju sumber suara itu. Di hutan, sepertinya ada sosok hijau melintas. Bukit King Yun. Kembalinya lembah angin. Di antara 7 cabang King Yun, Return of the Wind secara alami tidak setinggi puncak Tongtian, setinggi lembah Longshou, sesuram lembah bambu kecil, tetapi diklasifikasikan di antara 7 cabang, itu bukan tanpa jasa. Di hutan, hampir tidak ada jejak manusia, jalan kecil di hutan, baik lebar atau sempit, tidak jelas dan berbeda, seolah-olah telah menyatu dengan gunung dan sungai. Bulan yang sepi, bintang-bintang yang sunyi. Cahaya menembus daun-daun yang jarang, meninggalkan bintik-bintik berbintik di tanah. Sesekali angin lewat, bintik-bintik di tanah bergeser. Jalan kecil di belakang gunung. Chang Song Tao dengan Jin Pinger, sudah berada di depan hutan. Keduanya akan masuk, Jin Pinger tiba-tiba berkata, "Pendeta, tunggu sebentar." Taois Chang Song dengan wajah serius berbalik dan bertanya, "Apa?" Jin Pinger tersenyum, berkata, "Pinger bodoh, ada beberapa hal yang saya tidak mengerti, ingin berkonsultasi dengan pendeta." Matanya, seolah bisa berbicara banyak, menyala. Di malam seperti ini, aroma memabukkan meresap. Taois Chang Song mengabaikannya, dengan acuh tak acuh berkata, "Jin Peri tolong bicara." Jin Pinger melangkah maju, berkata, "Baru saja di Longshou Valley, murid tidak mematuhi instruksi leluhur, kulit pendeta juga tidak terlihat bagus, ini benarkan?" Taois Chang Song dengan dingin mendengus, tetapi tidak melawan. Jin Pinger dengan ringan berjalan ke hutan, perlahan berkata, "Lembah Longshou, lembah matahari terbenam, lembah matahari pagi. Sekarang, kita hanya mengacaukan segel surga ini dengan benar." Taois Chang Song mengangguk, ekspresinya serius, tidak berbicara. Jin Pinger berbalik, tersenyum manis, "Baru saja di Sunset Valley, Morning Sun Valley, meskipun tidak ada penjaga dan kita bisa melanjutkan," ekspresi pendeta malah mereda, "kan?" Taois Chang Song dengan dingin berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Jin Pinger berhenti sejenak, berkata, "Pinger hanya ingin tahu, sekarang tidak ada orang di sini," ekspresi pendeta, "mengapa berubah muram lagi?" Taois Chang Song mengerutkan kening, tidak menyangka dia begitu jeli, dengan dingin berkata, "Apa yang ingin diketahui Peri Jin, hanya perlu masuk ke hutan." Hutan tampaknya memiliki kabut, jalan kecil tidak jelas, harmonis di sekitarnya. Jin Pinger terdiam, perlahan menarik tangan kanannya ke lengan bajunya. Menghadap ke samping ke arah Taois Chang Song, berjalan selangkah demi selangkah ke dalam hutan. Angin gunung bertiup melalui hutan, sepertinya ada suara desahan yang samar. Jin Pinger dengan hati-hati berjalan di hutan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sedikit lega, dia berbalik, tersenyum dan berkata, "Pendeta, bisakah kamu mengatakannya sekarang?" Sebelum dia bisa menyelesaikan senyumnya, itu membeku di wajahnya. Di mana dia menoleh untuk melihat, adalah di mana dia baru saja berdiri, tetapi untuk beberapa alasan, itu menjadi tidak jelas, seolah-olah diselimuti oleh kabut tipis. Dia tahu ada yang tidak beres, mengulurkan tangannya dan mencoba mendorong kabut menjauh dari matanya. Di mana dia menyentuh, kosong, tidak ada yang aneh. Tapi kemudian, kabut itu masih tertinggal dengan tenang, itu terlihat begitu nyata, tetapi pada saat yang sama, sepertinya tidak ada di sana, melainkan tampak di matanya, di dalam hatinya. Dengan hati-hati, selangkah demi selangkah, dia berjalan kembali ke tempat asalnya. Pintu keluar sudah ada di depannya, dia perlahan melangkah keluar. Tidak ada yang tidak biasa. Jin Pinger menjadi tenang, samar-samar merasa kecewa. Bagaimanapun, ini hanya kabut. Berbalik, dengan sedikit kebingungan, bertanya, "Imam." Taois Chang Song malah khusyuk, tidak berbicara. Jin Pinger sedikit mengernyit, masih bingung, dan dengan curiga melihat sekeliling. Kembalinya lembah angin, sebelum hutan lebat. Semua pemandangan, tercermin di matanya. Hamparan langit dan bumi ini, juga, seperti di hutan, kabur, tampak nyata. Sementara dia masih sok, tubuhnya terasa dingin,
angin sepoi-sepoi bertiup dari suatu tempat melewatinya. Embusan angin itu mengalir ringan, tanpa membawa debu. Kemudian, berputar-putar, itu meniup kembali lagi. Wajah Jin Pinger berubah. Embusan angin kecil itu, saat itu, dengan jelas menyapu melewati Chang Song Tao. Jubahnya belum berkibar. Tidak sedikit pun. Saat itu, embusan kecil itu, tiba-tiba, tanpa tanda apapun, berubah menjadi lebih besar. Melolong, hendak meledakkan wanita lemah ini. Tapi tetap saja tidak ada debu. Langit dan bumi di sekitarnya, seperti biasa, dikaburkan, dalam angin yang tak tertandingi itu, tidak bergoyang. Angin yang mengamuk, sekali lagi kembali. Itu adalah kembalinya angin. Jin Pinger meskipun sok tapi keterampilannya tidak sepele, melompat, menghindari angin yang mengamuk dengan nafas lembut. Angin menderu, dengan ganas menerjang ke dalam hutan. Daun dan cabang, tidak ada yang bergerak. Jin Pinger menghela nafas lega, berbalik untuk melihat Taois Chang Song. Dia masih diam berdiri di sana, ekspresinya serius. Tidak bergerak, angin yang mengamuk kembali berbalik. Jin Pinger tahu dia dalam bahaya, tanpa ragu-ragu, pinggangnya yang ramping terpelintir, dia benar-benar menuju langsung ke angin itu. Angin masih mengamuk, sosok kuning muda itu, tiba-tiba berevolusi menjadi seberkas cahaya, kecepatan yang begitu cepat, hampir tak terlihat. Rambutnya terbang, angin yang mengamuk mendekat, dalam cahaya kuning muda, ledakan kemegahan tiba-tiba terlihat. Warna ungu cemerlang, seperti cahaya matahari terbenam yang cemerlang. Pedang cahaya ungu akhirnya muncul. Semburan angin tak kasat mata itu, di dunia yang tak bergerak ini, dengan keras menyapa wanita itu. Tanpa suara apapun, bahkan tidak sedikit. Seperti menerima pukulan berat, Jin Pinger terbang kembali, mendarat di tanah, saluran darahnya dalam kekacauan, hampir tumpah. Tapi kemudian dia masih berdiri kokoh. Tarian ringan di depannya, bubar. Itu lagi hari yang cerah dan cerah, tercermin di matanya. Dia berdiri di depan hutan lebat, di hutan, masih samar. Apa yang terjadi barusan, seperti mimpi. Seumur hidup manusia, apakah itu nyata atau ilusi, bagaimana bisa dipisahkan dengan jelas. Dari belakang, suara Tao Chang Song, bercampur dengan persetujuan, terdengar. Jin Peri, apakah kamu mengerti sekarang? Di bawah Majestic Fox Mountain. Sosok Xiao Fan terbang, segera menuju ke samping. Sosok itu, desahan itu. Bahkan hidupnya mungkin hilang, dia juga ingin meraih seumur hidup. 10 tahun penderitaan, 10 tahun penderitaan, 10 tahun penderitaan. Untuk apa? Begitu banyak pembicaraan hati, berkembang menjadi langkahnya yang mengejar. Hanya takut itu hanya mimpi. Tidak tahu apa yang dia gumamkan, langkah kakinya tidak pernah berhenti. Melintasi hutan namun sosok Xiao Fan tidak terlihat bagaimana, masuk dari satu arah dan datang dari arah lain, itu hanya sekejap. Di hutan, kosong, daun yang tersisa bergoyang. Dia masih tidak mampu untuk menangkapnya. Atau mungkin, semua ini dan segalanya, hanya salah persepsi seperti di kamar batu waktu itu. Tetapi, desahan itu, sangat nyata, hampir di sampingnya. Di bawah sinar bulan yang tipis, sosok yang sudah bukan pemuda ini, tampak begitu suram. Apakah ada Tuhan di surga? Tapi mengapa melakukannya? Terus-menerus membuat seseorang menjadi bodoh. Dia menghela nafas panjang, seperti orang tua yang menderita. Kalau begitu ini dia, karena Anda dapat melihat kehidupan dan kematian masa lalu, namun di dalam hati Anda ada sesuatu yang lebih penting daripada hidup dan mati, daripada Anda mencoba bertanya kepada saya dengan segala cara yang mungkin, mengapa Anda tidak memikirkan hal-hal ini yang lebih penting bagi Anda. Nasihat Zhou Yixian, untuk beberapa alasan, muncul di benaknya. Dan yang lebih penting, di bawah sinar bulan, pria ini, tertawa getir, bergumam pada dirinya sendiri. Senior, bagaimanapun juga, kamu salah, meskipun aku bisa berpikir, tetapi kemampuan apa yang harus aku pegang untuk itu? Kata-katanya, tiba-tiba berhenti. Sekali lagi desahan lain, di belakangnya. Kecuali, tenggorokannya tercekat, dia berbalik. Apakah itu anugerah surga? Dia tidak bisa mengendalikan emosinya, orang di belakangnya, sudah ada di depannya. Tidak, bukan itu. Saat itu, darahnya menjadi dingin. Gunung Majestic Fox sudah tidak bisa dikenali lagi. Dikatakan pada zaman dahulu, penciptaan langit dan bumi, dunia hanya terdiri dari langit dan bumi, dan yang menyertainya hanyalah Dewi Nuwa. Setelah jangka waktu yang tidak ditentukan, banyak sekali makhluk hidup di bumi mulai terbentuk,
dan jenis khusus makhluk hidup dengan kecerdasan, manusia, juga mengambil bentuk. Dewi Nuwa memberikan perlindungan dan rahmat spesies manusia, dia memberikan semua yang dia miliki kepada manusia, manusia di bawah berkah Dewi Nuwa mulai berlipat ganda, tetapi saat ini, Dewa Api Zurong dan 7 saudara laki-lakinya bersama dengan Dewa Kuno Chiou sebagai pemimpin para dewa, merasa bahwa apa yang dimiliki manusia saat itu semuanya dianugerahkan oleh dewa, para dewa harus menjadi tuan manusia. Nuwa secara alami keberatan dengan itu. Zurong dan Chiou berdebat dengan Sang Dewi untuk waktu yang lama dan dalam kemarahan mereka, turun ke bumi dan berharap mereka dapat memerintah manusia melalui kekuatan para dewa. Mereka mengobarkan perang melawan penguasa manusia pada waktu itu yaitu Kaisar, dan bagaimana manusia bisa melawan para dewa, pada akhirnya spesies manusia kalah besar dan hampir musnah. Akhirnya Dewi Nuwa memimpin sekelompok dewa dan melawan Dewa Api dan Chiou. Setelah pertempuran sengit selama 3 hari 3 malam, Dewa Api Zurong dan roh primordial 7 saudara laki-lakinya, dipenjara oleh Dewi Nuwa, menggunakan Eight Savage Inferno Formasi, yang diaktifkan oleh senjata magis esensi api Inferno Mirror, dan roh primordial Chiou juga ditangkap oleh Dewi Nuwa, menggunakan kuali naga tersembunyi yang dilebur dari batu Dewa 5 warna. Kekuatan yang digunakan oleh kuali naga tersembunyi untuk memenjarakan Chiou, diperoleh dengan menyerap energi spiritual dari segudang makhluk hidup di bumi, dan 4 binatang suci kuno yang besar dengan energi spiritual misterius yang kuat adalah musuh alami dari kuali naga tersembunyi. Dewi Nuwa pernah memperingatkan Kaisar bahwa roh primordial Chiou telah dipenjarakan di dalam kuali, tetapi jika 4 binatang purba ilahi yang agung dikumpulkan, dan bersama-sama dengan mantra pengangkat larangan, pemenjaraan bisa dipatahkan. Salah satu dari 4 binatang, burung kuning, menjaga perbendaharaan Kaisar Surgawi di barat, dengan langit dan bumi mengawasinya. Zulong yang pernah diberikan kepada Anda untuk melindungi kuil suci wilderness ini, Anda harus menjaga kuali naga tersembunyi ini dengan benar, dan jangan pernah membiarkan dewa iblis ini dihidupkan kembali. Hanya Queen Yu yang akan berada di Bukit Liubos Samudra Timur, tetapi tanpa 3 binatang langka lainnya tidak akan ada yang perlu ditakuti. Dewi Nuwa setelah pertempuran sengit itu, menyadari bahwa manusia juga harus memilih nasib mereka sendiri seperti makhluk hidup lainnya, tidak ada dewa yang boleh melanggar aturan ini. Meskipun dia memimpin manusia sebelumnya, tetapi itu salah, maka Nuwa memimpin para dewa dan meninggalkan dunia, keberadaannya tidak diketahui. Putri bungsu Nuwa Ruiying enggan meninggalkan dunia fana, ingin tinggal. Dewi Nuwa tidak dapat merubah pikirannya, dan setuju dan juga meninggalkan 10 jilid Tiansu kepada putrinya, yang berisi pengetahuan seumur hidupnya tentang metode rahasia dunia. Livings kebenaran rahasia, dan memberitahu putrinya bahwa buku-buku itu adalah penelitiannya tentang asal-usul makhluk hidup, selaras dengan fondasi langit dan bumi, dan mungkin akan membantu perkembangan peradaban manusia. Anda tetap di sini, mungkin di masa depan jika manusia disesatkan oleh kejahatan, Anda bisa menggunakan buku untuk membimbing mereka. Dia juga menyerahkan formasi 8 Savage Inferno dan Inferno Mirror kepada putrinya. Dan seperti itu Dewi Nuwa pergi, putri bungsunya Ruiying pergi ke kuil suci wilderness dan memberikan volume ketiga dari Tiansu kepada penguasa manusia pada waktu itu, Kaisar. Dan juga menempatkan 1 volume ke rawa barat Celestial Emperor Treasury di sisi kiri untuk dijaga oleh Yellow Bird, 1 volume di sisi kanan Celestial Emperor Treasury untuk dijaga oleh Green Bird. Dan kemudian, Ruiying pergi ke perbatasan selatan 10.000 gunung besar, dan berteman dengan seorang pemuda. Ruiying mengembara di bumi dan tiba di sisi selatan Tanah Suci, itu semua pegunungan, penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Dia mengenal pemimpin suku perbatasan selatan pegunungan yang dalam, Yun Xiaotian, dan jatuh cinta padanya, jadi dia memberinya volume kedua. Berharap itu akan membantu suku perbatasan selatan menuju kemakmuran. Dia juga melahirkan seorang putri bernama Linglong. Tetapi Yun Xiaotian setelah membaca Tiansu, menolak untuk makan atau minum, dia menggabungkan hal-hal yang selaras dalam volume ke-6 Tiansu dengan mantra perbatasan selatan, menciptakan volume Giok Fenxiang dan juga lembah Fenxiang. Dia meninggalkan Ruiying dan memindahkan formasi Inferno Dewi Nuwa yang menekan Eight Savage ke gunung berapi lembah Fenxiang untuk melakukan penelitian, berharap untuk mengendalikan kekuatan Eight Savage dan mendominasi dunia. Ruiying dalam keputusasaannya, membawa putrinya jauh ke perbatasan selatan 10.000 gunung besar dan tinggal bersama penduduk asli lainnya. Secara bertahap karena kebaikan dan bantuan Ruiying, dia menjadi pemimpin penduduk asli. Setelah Ruiying meninggal, putrinya Linglong menjadi pemimpin baru. Linglong sama baiknya dengan ibunya, dan penduduk setempat untuk memperingatinya, menyebut para pemimpin masa depan sebagai Dewi Linglong. Ketika Dewi Nuwa pergi, pernah ada kalimat, langit dan bumi tidak berperasaan,
memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing. Arti Dewi adalah bahwa manusia harus memutuskan nasib mereka sendiri. Para dewa dan dewa langit dan bumi tidak boleh ikut campur. Para dewa harus memperlakukan manusia seperti spesies lain, biarkan mereka memutuskan sendiri. Anjing itu mengacu pada makhluk hidup lain dan bukan anjing asli. Pada saat itu, setelah Dewi Nuwa membantu Kaisar mengalahkan Dewa Api dan Cio, Kaisar menggunakan volume kelima Tiansu untuk menjadi pemimpin Tanah Suci. Jilid kelima ini, sungguh luar biasa. Ini adalah terobosan pemahaman Dewi Nuwa tentang inisiasi langit dan bumi. Pada waktu itu tidak ada mantra kekerasan jahat dalam buku itu hanya mengajarkan manusia bagaimana untuk maju bersama dengan langit dan bumi, bagaimana melampaui hidup mereka sendiri, bagaimana untuk hidup harmonis dengan segudang makhluk hidup di bumi, dan juga asal-usul makhluk hidup di bumi. Ketika Ruying pergi pada waktu itu, dia pernah memperingatkan Kaisar, langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing, manusia diciptakan dari langit dan bumi dan di antara makhluk hidup, memiliki kecerdasan spiritual paling tinggi, konstitusi mereka berbeda dari para dewa, potensi mereka tidak ada bandingannya dengan makhluk hidup manapun di alam semesta termasuk para dewa. Bisa juga dikatakan melampaui para dewa di masa depan. 10 volume Tiansu termasuk kumpulkan langit, pahami bumi, harmonisasi hal-hal, berada di atas, tidak mengubah apapun, memahami alam semesta, menenun dunia, mengorek ke dalam hati, menyadari makna, mengembalikan jiwa, 10 volume. Gunung Sumi, Kuil Tianyin. Jalan gunung terjal berkelok-kelok di depan, seperti biasa, hari ini, di bawah sinar matahari yang hangat, itu penuh sesak dengan orang-orang, banyak orang percaya yang saling menuju kuil, untuk memberi hormat dan menyembah dewa yang mereka hormati. Para biksu kuil Tianyin ditempatkan di mana-mana, untuk menerima orang biasa yang datang dan di beberapa bagian jalan yang agak berbahaya. Biasanya akan ada beberapa biksu lagi yang ditempatkan di sana untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama para biksu di pintu masuk tersenyum dan menyapa orang banyak, pemandangan yang damai dan menguntungkan. Kepala biara kuil Tianyin, murid guru Pu Hongfei, saat ini juga berdiri di belakang pintu masuk, memperhatikan orang-orang yang lewat. Dengan status dan kultivasinya, dia tidak lagi harus melakukan tugas-tugas ini, tetapi dia baik hati dan setiap kali dia melihat rekan-rekan bekunya bekerja keras karena kerumunan besar, dia akan datang dan membantu, seperti hari ini. Hanya saja pada hari ini dia tampak terganggu, merasa tidak nyaman, tetapi tidak tahu apa masalahnya, melihat setiap wajah orang percaya yang saling melintas di hadapannya. Saat menerimanya, telapak tangannya diletakkan bersama di depan dan dengan lembut meneriakkan, Amitabha, Buddha, sosok yang tiba-tiba keluar dari kerumunan, berdiri di hadapannya. Fei Xiang mendongak dan tercengang, jelas dia tidak mengharapkan orang di depannya, dan kemudian wajahnya menunjukkan senyum, berkata, kita bertemu lagi, pelindung. Orang itu adalah Xiao Fan, dia mengenakan jubah panjang abu-abu, berdiri di antara orang-orang percaya biasa, dia tidak menonjol sama sekali, satu-satunya rasa superioritas, kemungkinan besar adalah monyet gelisah di bahunya. Xiao Fan terlihat sangat kuyu, meskipun dia tidak terlihat bersemangat, tetapi dia juga tidak terlihat ceria, hanya tersenyum pada Fei Xiang, berkata, Kakak Fei Xiang, bisakah kamu memberitahu, aku punya masalah, ingin membayar kunjungan ke Pu Hong Master. Fei Xiang tersenyum dan berkata, Zhang pelindung yakinlah, mentor kami telah menginstruksikan sebelumnya, selama Anda di sini, tidak peduli kapan dan di mana, dia akan bertemu Anda, silakan ikuti saya. Setelah berbicara, Fei Xiang memimpin. Xiao Fan diam-diam mengikutinya, dalam perjalanan ke sana, bagian dalam kuil Tianyin, berputar-putar dengan asap dupa, belum lagi penuh sesak dengan orang, bahu menyapu bahu. Mereka berdua berjalan sebentar, Xiao Fan tiba-tiba berkata kepada Fei Xiang, kakak laki-laki Fei Xiang, di atas King Yun, apakah menurutmu dewa benar-benar ada? Fei Xiang terdiam sejenak, berkata, pelindung, menurut pandangan Buddhisme kami, dewa-dewa ada di mana-mana, tetapi yang paling penting adalah pikiran individu. Xiao Fan tampak acuh tak acuh, menatap orang-orang di sekitarnya, dengan tenang berkata, saya tidak mengerti. Fei Xiang dengan tenang berbicara, kehidupan pelindung itu sulit, telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan, dari pandangan saya yang rendah hati, jika Anda ingin mencari pembebasan, poin yang paling penting adalah melewati dua kata ini di dalam hati Anda sendiri. Xiao Fan terdiam untuk waktu yang lama, akhirnya tidak berbicara, Fei Xiang tidak berbicara juga, membawanya. Keduanya berjalan melalui koridor dan jalan setapak, menuju kuil Tianyin kecil di gunung belakang. Ketika mereka sampai di ruang meditasi,
Fei Xiang mengangguk ke Xiao Fan mengerti dan berhenti. Fei Xiang dengan lembut mengetuk pintu beberapa kali, berkata, "Guru, ini adalah murid Fei Xiang, hari ini pelindung Xiao Fan datang ke gunung dan ada di sini untuk berkunjung." Dari dalam ruangan segera terdengar suara Pu Hong Master yang dalam dan baik, "Tolong undang pelindung Xiao Fan masuk." Fei Xiang dengan lembut mendorong membuka pintu, melangkah mundur dan mengulurkan tangannya ke Xiao Fan, diam-diam berkata, "Tolong pelindung." Xiao Fan mengangguk, berjalan ke ruang meditasi. Fei Xiang juga mengikutinya masuk dan menutup pintu di belakangnya. Pu Hong Master seperti biasa duduk bermeditasi di tempat tidur, memandang Xiao Fan, wajahnya menunjukkan senyum ramah, menyatukan kedua telapak tangannya, berkata, "Kamu di sini, pelindung." Xiao Fan cukup menghormati Pu Hong Master ini, tanpa ragu-ragu, dia membungkuk dalam-dalam, berkata, "Murid mengganggu." Pu Hong Master menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Saya telah mengatakannya sebelumnya, pintu kuil Tianyin terbuka lebar untuk Anda bisa datang kapan saja, terlebih lagi Anda berada di sini, saya lebih dari senang, saya ingin tahu apa yang mengganggu Anda." Xiao Fan sedikit ragu, menatap Pu Hong Master, berkata, "Terus terang kepada Master, murid ada di sini hari ini, benar-benar ada sesuatu yang ingin saya konsultasikan dengan Master." Pu Hong Master berkata, "Pelindung, tolong ungkapkan pikiranmu." Xiao Fan ingin berbicara, tetapi berhenti, dia sepertinya sulit menemukan kata-kata, tetapi akhirnya masih berkata, "Mau bertanya kepada Tuan, di kuil Anda yang terhormat, apakah ada harta yang disebut piring reinkarnasi Qian Kun?" Pu Hong Master terkejut, Fei Xiang yang berdiri di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut, keduanya saling memandang dan kemudian Pu Hong Master mengangguk dan berkata, "Itu benar, kuil kami memang memiliki barang ini." Xiao Fan segera memperhatikan, Pu Hong Master melihat ekspresinya, sedikit mengernyit dan berkata, "Mau bertanya kepada pelindung Xiao Fan, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang item ini?" Xiao Fan ragu-ragu, berkata, "Sebenarnya kalian berdua tahu situasi murid itu, 10 tahun yang lalu di King Yun Hill, murid memiliki seorang teman yang terluka parah karena murid, sampai sekarang masih tidak sadarkan diri." Pu Hong Master menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, "Nona Bilu sangat menghargai cinta dan persahabatan, biksu tua saya juga sangat mengaguminya." Xiao Fan berkata, "Selama 10 tahun, saya pergi ke setiap sudut dunia hanya ingin menyelamatkan Bilu, tetapi surga tidak mengabulkan keinginan saya dan sampai hari ini tidak ada perbaikan." Berbicara sampai di sini, meskipun ekspresinya tidak berubah, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Setelah hening sejenak, dia menatap Guru Pu Hong, berkata, "Sejujurnya, murid datang ke sini hari ini karena beberapa hari yang lalu secara kebetulan saya telah mendengar dari seorang senior, bahwa ada harta yang luar biasa dan tak terduga yang disebut piring reinkarnasi Qian Kun di kuil Tianyin, memiliki kemampuan khusus untuk membalikkan, menyembunyikan yang dan mengatur jiwa, mungkin ada sedikit harapan bahwa itu bisa menyelamatkan Bilu, dan dengan berani saya datang, berharap tuannya berbelas kasih, akan meminjamkan barang ini kepada murid. Setelah saya menggunakannya, saya pasti akan mengembalikannya secara pribadi." Berbicara di akhir, bibir Xiao Fan bergetar, jelas emosional, ekspresinya berubah beberapa kali, dia tampak ragu-ragu dan kemudian dia melangkah maju 2 langkah, kedua tangan terkepal erat, perlahan berlutut di depan Pu Hong Master. Pu Hong Master terkejut, dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata, "Pelindung, tolong jangan seperti ini, cepat berdiri." Fei Xiang sudah maju untuk membantu Xiao Fan. Pu Hong Master memandang Xiao Fan cukup lama, ekspresinya penuh kasih sayang, tetapi matanya tampak tidak yakin, jelas harta ini juga bukan masalah sepele baginya, untuk sesaat dia bimbang. Setelah beberapa saat, Pu Hong Master perlahan-lahan menyatukan kedua telapak tangannya, berkata, "Pelindung, saya ingin mengajukan pertanyaan." Xiao Fan segera menjawab, "Tuan tolong tanyakan." Pu Hong Master tampak muram, berkata, "Piring reinkarnasi Qian Kun di kuil Tianyin, selain guru saya dan beberapa saudara senior, hanya murid saya Fei Xiang yang tahu tentang ini, masalah ini agak rahasia. Saya ingin bertanya, senior siapa yang Anda sebutkan memberitahu Anda tentang ini? Ingin tahu tuan mana yang menasihati Anda?" Xiao Fan terkejut, untuk sesaat terdiam lama sebelum berbicara dengan tenang, "Tuan tolong maafkan saya, bukan murid itu yang sengaja menahan, itu benar-benar senior itu." Setelah mengetahui situasi murid, terutama yang diinstruksikan muridnya untuk tidak mengungkapkan identitasnya, jadi menjelang akhir, suaranya juga secara bertahap diturunkan, wajahnya mengungkapkan kekecewaan, kecemasan, ternyata dia juga berjuang di dalam hatinya, tetapi akhirnya dia tidak mengatakannya.
Puhong Master mengerutkan kening dan tidak berbicara, menundukkan kepalanya dan merenung. Xiao Fan melihat wajah Puhong Guru, merasa lebih cemas. Sebelum datang ke kuil Tianyin dia juga memang memikirkan harta yang tidak jelas ini. Jika memang ada kemampuan seperti itu, maka tentu saja itu akan menjadi harta langka yang luar biasa dan tentu saja dihargai oleh kuil Tianyin. Hanya saja melihat reaksi Puhong Master dan Fei Xiang, mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk menolak, tetapi selain itu mereka tampak sangat prihatin dengan sumber informasi Xiao Fan. Informasi Xiao Fan secara alami dari Zhou Yixian sejak hari itu di jalan kuno di luar kota Heyang. Semakin dia mengenal Zhou Yixian, semakin dia merasa bahwa peramal Jianghu ini yang sepertinya selalu menumbuhkan kata-kata yang tidak masuk akal, benar-benar tak terduga. Orang yang dalam, hanya saja setelah Zhou Yixian memberitahu dia informasi ini, berulang kali mengingatkannya, bahwa dia tidak boleh mengungkapkan siapa dirinya. Saat ini Xiao Fan merasakan konflik internal, seperti dua saluran darah panas bertabrakan satu sama lain. Di satu sisi adalah janji untuk Zhou Yixian, di sisi lain adalah 10 tahun keinginan yang sangat berharga. Bagi Bilu, bahkan jika itu hanya secercah harapan kecil, dia rela menyerahkan apapun untuk dikejar. Sekarang dia terjebak di antara keduanya, untuk saat ini dia tercabik-cabik. Untungnya pada saat ini, Puhong Master tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata, "Lupakan saja, tidak peduli siapa yang memberitahumu. Kamu ditakdirkan dengan kehidupan saudara junior Puzi sebelumnya, dan harta ini sebenarnya saudara junior Puzi dia." Puhong Master tiba-tiba tertawa pahit, menghentikan kata-katanya dan berdiri. Melihat Xiao Fan dia menyatukan tangannya, berkata, "Pelindung, ikuti aku akan membawamu untuk melihat satu orang." Xiao Fan terkejut, tetapi setelah mendengar bahwa Puhong Master tidak akan lagi mengejar sumbernya dan berniat meminjamkannya harta itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita dan bersujud di lantai, bahkan suaranya bergetar, berkata, "Terima kasih banyak, Guru." Puhong Master maju untuk membantunya berdiri, tersenyum dan berkata, "Pelindung tidak harus begitu sopan, ayo pergi." Dia melepaskan jubahnya dan berjalan keluar rumah. Xiao Fan dan Fei Xiang mengikuti di belakangnya. Xiao Fan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, siapa yang akan kita temui?" Puhong Master dengan acuh tak acuh berkata, "Pelindung harus tahu seperti apa orang biasa memanggil saya dan saudara-saudara saya." Xiao Fan mengangguk dan berkata, "Ya, kuil Tianyin, 4 biksu agung, Hong, De, Si, Kong, nama Anda dikagumi dan dihormati." Ketika dia mengucapkan kata, Si, sedikit emosi kompleks melintas di wajahnya, bahkan suaranya juga turun. Puhong Master dan Fei Xiang juga memperhatikan ini, menghela nafas dalam hati, mereka tidak banyak bicara. Puhong Master menyatukan kedua telapak tangannya, "Murid ketiga saya Puzi, saya tidak akan berbicara tentang dia." Murid keempat, Pukong, Anda telah bertemu dengannya sekali, sekarang orang yang saya bawa untuk Anda lihat, itu adalah murid kedua saya, Pude. Mereka bertiga berjalan turun dari kuil Tianyin kecil dan kembali ke kuil Tianyin yang ramai dengan asap dupa yang membubung. Di sepanjang jalan para biksu kuil dengan hormat meletakkan telapak tangan mereka bersama-sama ketika mereka melihat kepala biara. Rakyat jelata biasa jatuh bersujud dalam kegembiraan, bahkan beberapa orang tua yang melihat Puhong Master, seolah-olah telah melihat makhluk surgawi, berlutut dan bersujud. Puhong Master menyenangkan, wajahnya ramah. Sepanjang jalan mereka melewati aula utama dengan jumlah orang paling banyak kemudian berbelok ke arah sudut timur laut kuil Tianyin yang agak terpencil. Ketika mereka bertiga berjalan, orang-orang percaya secara bertahap tertinggal, lingkungan juga menjadi lebih tenang, sampai akhir, Puhong Master dan yang lainnya di ujung jalan kecil, di depan pintu masuk halaman kecil yang terpencil berhenti. Itu sudah sepi. Xiao Fan mendongak, melihat bahwa halaman kecil ini agak sederhana, tembok tinggi manusia di sampingnya terkelupas panjang, sudut-sudut dinding juga penuh lumut, halaman kecil itu setengah tersembunyi, kelompok itu dapat dengan jelas melihat halaman kecil itu. Berserakan dengan daun kering, angin sepoi-sepoi sesekali menggerakkan daun-daun yang jatuh, meningkatkan rasa sunyi. Di atas pintu masuk halaman kecil, sebuah papan bertuliskan yang sangat bobrok tergantung di sana, 3 kata di atasnya, Aula Jingxin. Xiao Fan diam-diam melihat papan, sepertinya sedang kesurupan. Puhong Master berjalan ke halaman kecil, Fei Xiang mengikuti di belakang. Setelah beberapa langkah mereka menyadari bahwa Xiao Fan tidak mengikuti mereka, terkejut, berbalik dan melihat Xiao Fan menatap papan itu, Fei Xiang tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bertanya, "Pelindung Zhang, ada apa?" Xiao Fan bergerak, dia sepertinya keluar dari lamunannya, terdiam sejenak, berjalan mendekat dan dengan samar berkata, "Tidak ada, hanya saja nama di papan itu."
memiliki beberapa kesamaan dengan tempat saya tinggal ketika saya masih muda, lupa diri sebentar, maafkan saya karena kurangnya sopan santun saya. Fei Xiang meliriknya lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu sopan, tolong masuk. Xiao Fan mengangguk, berjalan ke halaman. Pu Hong Master sudah berhenti di depan sebuah rumah kayu, berbalik untuk melihat mereka. Xiao Fan berjalan dan dengan tenang berkata, murid kurang sopan santun. Pu Hong Master tersenyum dan berkata, tidak masalah. Berbalik dan dengan lembut mengetuk pintu 3 kali, berkata, Buddha Amitabha, saudara junior Pude, hari ini saya membawa pelindung untuk menemui Anda, mengganggu kultivasi terpencil saudara junior, saya bersalah, saya bersalah. Di depan mereka, pintu kayu itu sepertinya didorong lembut oleh angin, membuat, suara ringan, perlahan membuka. Pada saat yang sama, terdengar suara serak dan serak, seperti senjata logam yang terkorosi oleh karat setelah lama tidak digunakan, perlahan berkata, ya, siapa? Mampu, menyusahkan kakak laki-laki Anda. Untuk, datang, Pu Hong Master tersenyum, berjalan masuk, Fei Xiang mengikuti di belakangnya. Xiao Fan untuk beberapa alasan, merasa gugup, menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Meskipun Xiao Fan sudah tahu biksu kuil Tianyin tidak peduli dengan kemewahan hidup, dan perabotan mereka selalu sederhana dan kasar, tetapi berjalan ke rumah kayu ini, kesederhanaan itu mengejutkannya. Tidak ada perabotan sama sekali, hanya beberapa jerami yang ditempatkan di sudut lantai. Seorang biksu tua yang berkulit gelap duduk bersila di sana, menatap mereka perlahan. Pu Hong Master berjalan ke depan, datang sebelum biksu tua itu. Xiao Fan diam-diam berdiri di belakang, melihat dari samping, melihat bahwa wajah biksu tua dibandingkan dengan Pu Hong Master sangat berbeda. Pu Hong Master bersinar dan baik hati, tampak bermartabat dan memiliki kehadiran. Tidak heran banyak orang percaya bersujud di hadapannya, dibandingkan dengan biksu tua yang duduk di sudut, dia benar-benar dapat digambarkan sebagai kantong kulit keji, istilah yang biasa digunakan dalam agama Buddha. Pu Hong Master berdiri di depan biksu tua dan memperhatikannya lama sebelum menghela nafas, duduk langsung di lantai yang kotor di depan biksu tua itu, dengan samar berkata, saudara laki-laki, kita belum pernah bertemu selama 10 tahun kan? Biksu tua itu perlahan-lahan menyatukan kedua telapak tangannya, suaranya masih serak dan dalam, berkata, ya, senior, kakak pernah ya. Xiao Fan terkejut mendengarnya, keduanya bersama di kuil Tianyin ini dan meskipun agak terpencil di sini, tapi sepertinya tempat ini tidak dijaga secara khusus, dan tidak dalam pengasingan, dalam 10 tahun yang panjang ini. Keduanya sebenarnya tidak bertemu, sungguh luar biasa. Seolah menebak pikiran Xiao Fan, Pu Hong Master berbalik dan tersenyum kepada Xiao Fan, berkata, ini adalah saudara laki-laki kedua saya, Pude. Xiao Fan meskipun masih tidak tahu mengapa guru Pu Hong membawanya ke sini, tetapi Pude sebagai salah satu dari 4 biksu suci besar yang dihormati. Selain itu dia sendiri atas permintaan orang lain, tidak berani kasar dan dengan cepat memberi hormat dan berkata, murid Xiao Fan, beri hormat kepada Pude Master. Pude Master perlahan melihat ke atas, ke wajah Xiao Fan, gerakannya sangat kaku dan lambat, membuat orang merasa bahwa bahkan menggerakkan tatapannya juga merupakan upaya. Xiao Fan benar-benar tidak bisa mengerti mengapa biksu terkenal dari 4 biksu suci agung ini menjadi seperti ini, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksopanan. Guru Pu Hong dengan samar berkata, saudara muda Pude yang sedang mencari pencerahan adalah cabang dari sekte Buddhisme kita, yang disebut meditasi pahit. Jika bukan seseorang dengan kebijaksanaan atau keberanian yang besar, ia tidak akan dapat berkultivasi. Tidak melihat keadaannya yang layu sekarang, kultivasi atau keterampilannya telah lama melampaui saya. Wajah Pude Master yang layu bergerak sedikit, tidak tahu apakah dia tersenyum, tetapi tidak mungkin untuk melihat perubahan ekspresinya, perlahan berkata, kakak senior. Kamu terlalu baik. Pu Hong Master menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan tenang meneriakkan, Amitabha Buddha, dan berkata, saudara muda, hari ini saya datang untuk mengganggu meditasi Anda. Dosa saya besar, pertama-tama saya akan meminta pengampunan, hanya saja masalah ini tidak seperti yang lain. Dia melirik Xiao Fan, berkata, adik laki-laki, apakah kamu tahu siapa dia? Pude Master sejak dia melihat Xiao Fan, tatapannya tidak pernah meninggalkannya. Namun tatapannya tampak seperti sumur kering tanpa riak, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah mendengar kata-kata Pu Hong Master, Pude Master perlahan berkata, siapa? Pu Hong Master dengan lembut menghela nafas dan berkata, dia 10 tahun yang lalu, saudara junior Puzi membuat kesalahan itu dan menabur benih dosa, pemuda dari desa Gras Temple kaki Bukit King Yun, Sang Xiao Fan. Apa, ini adalah pertama kalinya?
Pude Master tidak terbata-bata dalam kata-katanya, bahkan wajahnya juga perlahan berubah. Setelah waktu yang lama, matanya masih tertuju pada Xiao Fan, berkata, dia adalah anak itu. Tidak tahu apakah itu karena mengucapkan lebih banyak kata-kata Pude Master kurang tergagap dan secara bertahap mengalir lebih lancar. Xiao Fan tidak berbicara, rumah itu menjadi sunyi. Saat berikutnya, Pu Hong Master dengan suara lambat berbicara, saudara laki-laki, Anda mengetahui penyebab dan konsekuensi dari masalah ini, saya tidak akan menyebutkannya lebih lanjut. Hari ini pelindung Xiao Fan ada di sini untuk meminjam harta dari kuil Tian Yin kami untuk menyelamatkan seseorang. Pude Master masih memperhatikan Xiao Fan, tatapannya dari keterkejutan awal, perlahan berubah lembut, ternyata ke arah Xiao Fan. Pude Master dan Pu Hong Master merasa berbeda tentang dia. Setelah mendengar kata-kata Pu Hong Master, ekspresi Pude Master tidak berubah, dengan suara serak berkata, harta karun apa? Meskipun kata-kata Pude Master entah bagaimana masih terbata-bata, tetapi sebagian besar mengalir dengan lancar. Pu Hong Master melirik Xiao Fan, menghela nafas dan berkata, dia ingin meminjam piring reinkarnasi Qian Kun. Pude Master tertegun, wajahnya yang layu kembali berubah, jelas dia sangat terkejut karenanya. Xiao Fan berjalan, dengan tulus berkata, Tuan, teman murid selama 10 tahun jiwanya terperangkap dalam benda aneh, tidak ada bedanya dengan orang mati yang hidup, murid belum melewati hari tanpa hati saya kesakitan, bahkan jika itu kesempatan 1 dalam 10.000, murid tidak berani menyerah, saya mohon kebaikan kedua Tuan, jika keinginan lama murid terpenuhi dan teman murid terselamatkan, murid bersedia bekerja seperti lembu dan kuda untuk membalas kebaikan kedua Tuan. Pu Hong Master dan Pude Master keduanya meletakkan telapak tangan mereka bersama dan meneriakkan. Pu Hong Master berkata, pelindung tolong jangan seperti ini, kami tidak pantas mendapatkannya. Pude Master setelah kejutan awal, kembali tenang, alisnya berkerut, berkata, mau bertanya kepada pelindung, piring reinkarnasi Qian Kun di kuil kami yang sederhana, bagaimana pelindung bisa mengetahuinya? Wajah Xiao Fan mengungkapkan ekspresi yang sulit dan dia menatap Pu Hong Master. Pu Hong Master dengan tawa pahit, berkata, saudara laki-laki, saya sudah bertanya kepada pelindung Xiao Fan tentang hal ini, tetapi menurut pelindung Xiao Fan, Master Senior yang memberitahu dia tentang rahasia ini, menolak untuk mengizinkannya mengungkapkan identitasnya. Kakak senior saya tidak dapat memutuskan, berpikir bahwa karena Anda selalu menjadi orang yang menjaga piring reinkarnasi Qian Kun, oleh karena itu datang ke sini untuk mengganggu pengasingan saudara junior dan mencari pendapat Anda. Xiao Fan kemudian mengerti mengapa Pu Hong Master dan Fei Xiang membawanya ke sini untuk melihat Pude Master, sepertinya harta misterius ini benar-benar luar biasa, itu sebenarnya dijaga secara pribadi oleh salah satu dari 4 biksu suci besar selama beberapa dekade, mungkinkah itu benar-benar ada kekuatan khusus dan bisa menyelamatkan Bilu? Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan tubuhnya terbakar, kedua tangannya mengepal erat. Rumah itu sekarang dalam keheningan. Tatapan semua orang tertuju pada Pu Hong Master yang diam, dia melihat ke bawah, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, memperhatikan wajahnya yang tanpa ekspresi, Xiao Fan tidak bisa menahan keringat di telapak tangannya. Tidak tahu berapa lama, Pu Hong Master kemudian perlahan melihat ke atas, melihat ke arah Xiao Fan dan dengan lembut menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, pelindung. Xiao Fan dengan cepat membalas gerakan itu, berkata, saya memohon kepada Tuan untuk berbelas kasih. Suara Pude Master masih serak, nadanya lambat, berkata, beberapa tahun yang lalu, saudara junior ketiga Puzi melakukan kesalahan besar padamu, kuil Tian Yin kami benar-benar berhutang banyak padamu. Pu Hong Master dan Fei Xiang meletakkan telapak tangan mereka bersama-sama, dengan lembut meneriakkan, Buddha Amitabha. Pude Master melanjutkan, dan piring reinkarnasi Qian Kun ini sebenarnya adalah saudara junior Puzi yang melakukan perjalanan ke alam liar barat laut dan membawanya kembali. Sebenarnya juga, Anda dianggap sebagai murid saudara junior Puzi, secara alami harus diserahkan kepada Anda. Hanya itu. Xiao Fan baru saja akan merasa penuh harapan dari kata-kata Pude Master, tak disangka raut wajah Pude Master tiba-tiba berubah, tampak ragu-ragu, dalam benaknya bayangan Bilu berbaju hijau terbaring diam di ruang batu sedingin es gunung Majestic Fox, tubuhnya gemetar, darah panas menyembur, dia mengatupkan giginya dan berjalan 2 langkah ke depan, datang di depan Pude Master. Pu Hong Master dan Fei Xiang terkejut, Pude Master juga, menatap Xiao Fan, melihat Xiao Fan, tidak memiliki jejak ketidaksopanan, berlutut di depan Pude Master. Budong, suara teredam rendah, berasal dari lantai batu, dahi Xiao Fan mengetuk lantai di depan Pude Master, menatapnya dari samping, kedua tangannya mengepal erat,
bahkan persendiannya juga tampak putih, tubuhnya sedikit gemetar, suaranya tampak tercekat, terus mengulangi, "Guru, dosa-dosa saya dalam, saya telah mengecewakan banyak orang, jika saya tidak dapat menyelamatkannya, saya. Mohon Tuhan untuk menjadi kebajikan, mohon Tuhan untuk menjadi kebajikan." Sampai akhir, dia tampak tidak bisa mengendalikan diri, hanya berulang kali memohon. Fei Xiang yang berdiri di sampingnya, wajahnya berubah, sedikit emosi melintas di wajahnya. Pude Master juga terkejut, berhenti sejenak lalu berbalik dan menatap Pu Hong Master, melihatnya dengan kedua telapak tangan, tidak mengatakan apa-apa, setelah lama mengangguk sedikit. Pude Master perlahan menoleh ke belakang, melihat pemuda yang masih berjongkok di depannya, setelah waktu yang lama, dengan lembut berkata, "Bangun dulu." Xiao Fan masih berlutut di tanah, tidak bergerak. Bibir Pude Master bergerak sedikit, tampak tersenyum, tidak tahu apa yang dia ingat, dia terdengar berbicara perlahan, "Watakmu ini, benar-benar berbeda dari saudara junior Puzi pada waktu itu." Ekspresi di bibirnya, untuk sesaat, tampak mengungkapkan kemurungan yang samar, dan kemudian dia dengan tenang berkata, "Kamu bisa bangun, aku akan berjanji padamu." Tubuh Xiao Fan bergetar, kegembiraan di hatinya sulit ditekan, dia tiba-tiba mendongak. Xiao Fan melihat ke atas, melihat Pude Master mengeluarkan benda bundar dengan lebar sekitar setengah ci yang dibungkus kain hitam, tetapi tidak dapat melihat dengan jelas apa itu. Pude Master sebenarnya menyimpan harta ini bersamanya, itu benar-benar sesuatu yang penting. Kain hitam itu tidak diikat dengan aman, Pude Master meletakkannya di tanah di depannya, dengan tarikan lembut simpulnya terlepas, tetapi ketika dia ingin mengangkat kain hitam itu, dia tampak ragu sejenak, lalu dengan desahan lembut menggelengkan kepalanya dan mengangkat kain itu. Cahaya putih lembut, tumpah ketika kain hitam perlahan diangkat, menjadi lebih cerah dan lebih cerah, tetapi tidak menusuk mata sama sekali. Dalam cahaya lembut, debu samar melayang, di rumah kecil yang terpencil dan tenang ini, musik rendah yang menyenangkan datang entah dari mana, bergema secara tidak jelas. Kain hitam itu benar-benar terangkat, Xiao Fan akhirnya dengan jelas melihat benda di hadapannya, ini adalah harta karun yang berisi harapan kecil untuk menyelamatkan Bilu. Tepat pada saat berikutnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dia sepertinya tidak percaya, menatap kaget pada Pude Master. Pude Master tanpa ekspresi, saat berikutnya Xiao Fan tanpa sadar berbalik untuk melihat Pu Hong Master. Pu Hong Master hanya menghela nafas pelan, menyatukan kedua telapak tangannya dan meneriakkan, "Amitabha Buddha." Majestic Fox Mountain, markas Sekte Raja Hantu. Tidak tahu sejak kapan, banyak murid Sekte Raja Hantu mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan lingkungan mereka. Aneh, hal-hal aneh dan hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi berulang kali dalam beberapa hari ini. Seperti misalnya, gua gunung yang kokoh dan kokoh ini selama beberapa ratus tahun, setiap kamar batu yang ditempati oleh murid Sekte Raja Hantu dikelilingi oleh dinding batu yang kokoh, halus dan tanpa retak, bahkan jika penjajah menggunakan pisau dan mencoba menyodok lubang kecil sepanjang hari, mereka mungkin tidak berhasil. Namun selama beberapa hari terakhir, retakan muncul di banyak dinding batu, dan retakan terus meluas. Dan juga, para murid yang tinggal di gua, sudah lama terbiasa dengan kehidupan yang tenang, namun tidak tahu sejak kapan, setiap kali mereka berbaring dan akan tertidur, banyak yang mendengar suara-suara mengerikan yang samar-samar datang dari jauh di bawah kamar batu. Suara-suara aneh itu sepertinya adalah lava jauh di bawah mereka, bergemuruh saat mengalir, seolah-olah akan meletus dan menenggelamkan mereka kapan saja. Suara-suara aneh, seperti jarum tajam yang menusuk telinga mereka, mengejutkan mereka saat bangun, tetapi setelah bangun, mereka sepertinya tidak mendengar apa-apa. Hal-hal aneh ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi yang paling ditakuti oleh murid itu, adalah hal-hal aneh yang terjadi pada orang-orang. Beberapa murid yang jelas terlihat normal seperti biasanya, tiba-tiba menjadi gila, seperti binatang buas yang menyerang siapapun di samping mereka, bahkan jika orang-orang itu adalah keluarga atau sahabat mereka. Para murid yang menjadi hiruk-pikuk, menggunakan metode paling kejam untuk membunuh siapapun yang mereka lihat, dan hanya berhenti sampai mereka dibunuh oleh orang lain yang datang berlari setelah mendengar keributan dan bersatu. Dalam waktu singkat, hal-hal mengerikan ini terjadi satu demi satu, orang-orang berjaga-jaga, bahkan tidak mempercayai teman dekat atau keluarga mereka. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan ini, seluruh gunung tampaknya turun ke atmosfer yang aneh dan berbahaya. Matahari terbenam bersinar seperti darah yang tumpah, para murid yang berjaga di pintu masuk berdiri dengan gelisah, beberapa menatap matahari terbenam, beberapa linglung, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tiba-tiba, seseorang berseru dengan, "Yi," berkata,
seseorang akan datang. Rombongan itu terkejut dan melihat ke depan, di kaki gunung, memang ada sosok putih melayang, menuju sekte Raja Hantu. Mereka tidak tahu apakah orang itu adalah teman atau musuh, untuk sesaat tegang. Sosok putih itu mendekat dengan kecepatan tinggi, tak lama kemudian sudah setengah jalan ke atas gunung. Saat mendekati pintu masuk, para murid maju dan melihat dengan seksama, membuat suara, ringan dan lega. Itu sebenarnya sekte Raja Hantu Kepala dan Wakil Kepala Tamu Terhormat Xiao Fan, Xiao Bai. Xiao Bai berhenti, merasa aneh entah bagaimana, para penjaga tampak lega dan tampak berbeda dari biasanya, bisa jadi mereka sendiri tidak memperhatikan, tetapi Xiao Bai adalah rubah langit berekor 9 yang belum melihat apa-apa, hampir seperti refleks, dia merasa bahwa murid-murid ini tampaknya membawa beban besar di punggung mereka, seperti busur yang tegang dan tak terkendali. Namun, baginya untuk berkomentar bahwa ketika dia pertama kali bertemu mereka, itu secara alami tidak mungkin. Selanjutnya para murid tersenyum dan berpisah untuknya. Xiao Bai mengangguk sedikit kepada mereka, berpikir pada dirinya sendiri, itu mungkin karena kepala sekte Raja Hantu terlalu keras pada mereka. Xiao Bai berjalan 2 langkah, tiba-tiba berhenti dan memanggil salah satu murid, "Hei." Akan lebih baik jika dia tidak berteriak. Tiba-tiba dengan teriakan keras di belakang mereka, hampir bersamaan, semua murid seperti disambar petir, melompat menjauh dan salah satu dari mereka sudah mengeluarkan senjatanya, seolah menghadapi musuh besar dan siap bertarung. Xiao Bai tertegun, bertanya, "Apa yang terjadi pada kalian semua?" Para murid saling memandang, setelah beberapa saat kemudian secara bertahap meletakkan senjata mereka dan santai, murid yang dipanggil oleh Xiao Bai tertawa pahit, berkata, "Ada apa?" Xiao Bai dengan hati-hati menilai mereka, melihat mereka dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka, alis berkerut erat, tampak agak lelah, seolah-olah mereka tidak beristirahat dengan baik untuk waktu yang lama. Kecurigaan di hatinya semakin dalam, bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa? Apakah kalian semua sangat tegang?" Murid itu membuat tawa pahit lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona, lebih baik jika Anda tidak bertanya lebih banyak, mengapa Anda memanggil saya sekarang?" Xiao Bai ragu-ragu sejenak, berkata, "Apakah wakil kepalamu Xiao Fan di gunung?" Murid itu menggelengkan kepalanya, berkata, "Wakil kepala telah pergi selama beberapa hari, dia tidak ada di gunung." Xiao Bai mengerutkan kening, berkata, "Kemana dia pergi? Apakah dia mengatakan kapan dia akan kembali?" Murid sekte Raja Hantu menjawab, "Wakil kepala selalu merahasiakan keberadaannya, bagaimana kita tahu kemana dia pergi, untuk kapan dia akan kembali, jelas kita tidak akan tahu juga." Xiao Bai terdiam sejenak, mengangguk dan berpikir begitu, murid biasa ini tentu saja tidak akan tahu keberadaan Xiao Fan. Dia berbalik dan berjalan lebih jauh ke gunung. Tetapi ketika sosoknya akan menghilang jauh ke dalam gunung, dengan pendengarannya yang luar biasa, dia mendengar para murid berbicara dengan tenang, "Oh Li, apa yang terjadi padamu, bahkan mencabut pedangmu?" Untungnya Nona Xiao Bai tidak khusus, jika tidak, saya tidak tahu bagaimana Anda akan membereskan kekacauan ini. Pihak lain yang dipanggil sebagai Li Tua, tertawa pahit, dia terdengar berkata, "Kamu bertanya mengapa aku begitu tegang, jika kamu baik-baik saja, kamu tidak akan melompat tinggi seperti kelinci, sialan beberapa orang ini, hari-hari benar-benar tidak layak huni, hanya sedikit gangguan dan saya akan ketakutan." Yang lain setelah mendengarnya juga menghela nafas, tidak ada yang benar-benar membantah kata-kata lama Li, kemudian suasana menjadi berat dan tidak ada yang berbicara lagi. Xiao Bai bersembunyi di dalam bayangan gua, kecurigaan di wajahnya meningkat, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia tidak tahu di mana masalahnya dan hanya bisa berjalan perlahan. Perjalanan pulangnya kali ini secara alami untuk mencari Xiao Fan. Beberapa hari sebelumnya dia pergi ke perbatasan selatan altar suci suku Miao dan menurut tanda-tanda dukun, dia akhirnya menemukan rahasia suku dukun dan di dalamnya, adalah hal yang selama ini dia alami. Membantu Xiao Fan untuk mencari selama ini, tetapi pada saat yang sama, dia juga menemukan hal-hal lain, dan sampai sekarang, dia belum memutuskan apakah dia ingin memberitahu Xiao Fan tentang hal itu. Namun karena Xiao Fan tidak berada di gunung, Xiao Bai juga tidak tahu harus mulai dari mana. Dan belum lama ini, dia merindukan Xiao Fan di kamar mayat yang ditinggalkan di luar kota Heyang, jika tidak bersamanya, dengan kultivasinya selama ribuan tahun, hal-hal mungkin berubah menjadi lebih baik untuk Xiao Fan, hanya saja dalam mistik yang tak terlihat dunia, semuanya memiliki takdir tetap mereka, ini adalah apa yang tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Xiao Bai merenung, dengan dunia yang begitu luas, untuk menemukan Xiao Fan seperti menemukan jarum di laut,
Tetapi dengan Bilu di sini di Majestic Fox Mountain, Xiao Fan cepat atau lambat akan kembali ke sini, dan karena dia masih ragu-ragu apakah akan mengatakannya. Xiao Fan, dia bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya dengan cermat. Dengan pemikiran seperti itu, Xiao Bai mengambil keputusan dan tanpa sadar melangkah menuju kediaman Xiao Fan. Langkah kakinya bergema di koridor, setelah jarak pendek, Xiao Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti. Di terowongan yang panjang, para murid biasanya akan melintasi dan beberapa akan mengobrol dan tertawa. Sekarang itu benar-benar sepi, hanya dia sendiri yang berdiri di terowongan. Semua orang, untuk beberapa alasan bersembunyi, tidak ada jejak. Xiao Bai berbalik dan melihat ke belakang, pintu masuk terowongan, tampaknya diselimuti kegelapan yang dalam, begitu padat sehingga tidak bisa dibubarkan lagi. Dia diam-diam melihat sejenak dan kemudian berbalik dan melanjutkan. Langkah kaki bergema di terowongan kosong, tampaknya jauh lebih keras dari biasanya. Dalam keheningan yang aneh ini, Xiao Bai perlahan berjalan menuju kediaman Xiao Fan. Entah kenapa, meskipun Xiao Fan tidak ada tapi tanpa sadar dia masih datang ke sini dan saat hendak mendorong pintu, tiba-tiba tubuhnya membeku, seolah menemukan sesuatu. Dia perlahan mendongak. Di dinding batu yang kokoh di luar ruangan, ada 7-8 retakan yang dalam, memperlihatkan dinding batu yang kasar dan lubang, seperti kekuatan yang menariknya dengan paksa, memutar dalam siksaan, seperti luka besar di dinding batu, tidak tahu apakah darah akan tumpah keluar dari celah-celah. Tubuh Xiao Bai gemetar, menatap celah-celah itu, pupil matanya sedikit menyusut, dengan tahun-tahun kultivasinya, dia bisa merasakan secara tidak jelas, di sampingnya dan celah-celah yang mencolok itu, udara aneh meresap secara tidak jelas. Udara membuatnya jijik, namun sebelum dia memahami hal ini, sesuatu yang aneh terjadi. Jauh di dalam terowongan di belakangnya, raungan keras yang menusuk terdengar, mengikuti dari dekat adalah tangisan tajam, beberapa berteriak dengan marah, beberapa dalam ketakutan, tangisan dan teriakan, meledak seperti angin semilir. Sosok Xiao Bai bergerak, menyapu ke arah keributan, saat ini dia jelas tahu, sesuatu yang aneh telah terjadi di gunung dan kemungkinan besar itu adalah perubahan yang mengerikan. Sosoknya dengan cepat terbang ke depan, di terowongan sepi sebelumnya, sekarang penuh dengan orang, beberapa lari jauh, tetapi sebagian besar membawa senjata dan menyerang dengan membunuh ke suatu arah. Di kejauhan, seseorang berteriak keras, lagi, kali ini adalah Tua Li gila. Hati Xiao Bai tiba-tiba tenggelam, sosoknya sudah dekat, berhenti di tempat kosong di mana banyak orang berkerumun. Masing-masing dari mereka tampak membunuh, tetapi Xiao Bai jelas tahu, di balik kemarahan mereka, ada lebih banyak ketakutan. Di kerumunan, seseorang yang berlumuran darah memegang pedang tajam, seperti binatang buas yang terperangkap, berteriak penuh kebencian, terus mengayunkan pedangnya. Beberapa orang terbaring tak bergerak di bawahnya, luka dalam bisa terlihat di tubuh mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertahan. Xiao Bai menyaksikan dengan kaget si pembunuh yang benar-benar gila, dan sesaat sebelumnya, dia masih bisa mendengarnya berbicara seperti orang normal dan bisa melihat dia khawatir. Tetapi saat berikutnya, teman-temannya sudah berbaring di bawahnya, dibunuh olehnya. Dan dia sendiri, seperti binatang buas, berteriak tanpa henti. Orang-orang di sekitarnya berteriak marah dan menyerbu, Li Tua melambaikan pedangnya dan ingin membunuh, tetapi lebih banyak pedang tajam telah menyerangnya. Setelah beberapa saat, kerumunan mulai bubar, Xiao Bai melihat ke atas, melihat tubuhnya berkedut ke tanah, kepalanya yang penuh luka perlahan berbalik, dan untuk sesaat, matanya bertemu dengan matanya. Gemuruh, seperti guntur tanpa suara di kepalanya, Xiao Bai tidak bisa menahan diri untuk mundur, wajahnya menjadi pucat, mata pria itu benar-benar merah. Selain pembunuhan, tidak ada jejak manusia, keputusasaan yang kejam, bahkan dengan usianya yang sudah bertahun-tahun budidaya, dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Kegilaan macam apa yang ada di ruang ini? Kerumunan berbicara di antara mereka sendiri, saat ketakutan mereka perlahan menghilang. Xiao Bai melangkah maju, perlahan mendekati tubuh itu. Darah merah cerah mengalir tanpa suara, secara bertahap meresap ke dalam lumpur dan batu. Di balik mata merah yang gila itu, mungkin karena telah kehilangan nyawanya, itu telah berubah menjadi merah kusam dan gelap. Xiao Bai menatap dalam-dalam, tiba-tiba, dia berbalik, wajahnya sedingin es, melihat terowongan yang telah berubah sepi lagi. Dalam kegelapan di depan, bau darah yang kental memenuhi udara, seperti binatang besar haus darah yang rakus, dengan penuh kebencian mengawasi dunia luar, haus akan darah yang tak ada habisnya. Sesosok, berdiri dengan tenang dalam kegelapan, menjulang. Gunung Meru, Kuil Tianyin. Semuanya sunyi di rumah kayu terpencil, Pu Hong Master dan Pude Master terdiam,
Fei Xiang berdiri di samping, wajahnya juga menunjukkan ekspresi tertegun, tetapi dia tidak berbicara juga. Xiao Fan menatap lekat-lekat pada item yang dibuka di depannya, cahaya putih lembut, menerangi wajahnya dalam terang dan gelap. Item di dalam kain hitam, adalah senjata magis piring giok, bahannya berwarna pucat ringan, mengelilingi perbatasannya adalah ceruk dangkal yang diatur pada interval tetap, setiap ceruk memiliki alur tipis yang memanjang, mulai dalam dan secara bertahap berbelok ke tengah. Cahaya putih di tengah piring adalah yang paling lembut dan paling terang, seperti air yang mengalir lembut di udara kosong. Di bawah cahaya, banyak batu giok kecil dapat dilihat, mereka tebal dan padat, tetapi tampaknya diatur secara teratur di tengah, dan dengan kultivasi Xiao Fan saat ini, dia dapat melihat bahwa setiap sisi kubus diukir dengan karakter primitif, tetapi dia tidak memahaminya. Di tepi piringan, yang terletak di utara tenggara barat daya diukir dengan gambar primitif misterius, beberapa seperti bintang di langit atau pulau terpencil di laut dalam, dan beberapa terlalu aneh untuk diceritakan. Namun, saat ini Xiao Fan tidak terlalu peduli tentang arti dari kata-kata dan gambar ini. Yang membuatnya terkejut adalah bahwa banyak kubus kecil ini berputar terus-menerus, tidak ada yang diam, seperti air yang mengalir perlahan, tapi tidak mengalir hanya satu arah dan mengalir ke segala arah. Tapi gerakan mereka tampak logis, tidak ada satupun kubus yang pernah bertabrakan satu sama lain. Xiao Fan menonton untuk waktu yang lama, tiba-tiba merasa seperti ada energi misterius di piring batu giok ini. Batu giok yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berubah menjadi sungai di antara pegunungan, mengalir tanpa henti. Suatu saat ilusi langit bertabur bintang, bintang-bintang bergerak, cakrawala tak terbatas. Saat berikutnya, bintang-bintang padam, dia berdiri dalam keterkejutan di antara kegelapan dalam yang sepi itu, pemandangan melintas di hadapannya, kehidupan sebelumnya, juga seolah-olah kehidupan berikutnya, tetapi di bawah kakinya, sebuah lubang gelap tak berdasar yang besar muncul, pengisapan yang kuat kekuatan dibebankan, menarik tubuhnya ke bawah, turun seolah-olah selamanya ke dalam kegelapan. Hari, tiba-tiba, teriakan keras, seperti kejutan guntur terdengar di samping telinganya. Tubuh Xiao Fan bergetar, seperti terbangun tiba-tiba dari mimpi, dahinya penuh keringat, kelelahan seperti mengalami pertempuran, terengah-engah. Wuhong Master yang membuat singa mengaum, mengungkapkan ekspresi kebajikan, dengan lembut menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, "Pelindung, hidupmu sulit, macet oleh terlalu banyak urusan fana, dan kamu memiliki banyak masa lalu yang menyakitkan, iblis di hatimu terlalu banyak." Lempeng reinkarnasi Qian Kun ini adalah satu-satunya di dunia, ia memiliki kemampuan untuk menarik dan merebut jiwa dan dapat menghentikan hidup dan mati, memprediksi reinkarnasi, memutuskan takdir, kekuatan untuk membalikkan Qian Kun, itu juga bisa membuat seseorang kehilangan pikiran dan keinginannya dan diambil alih oleh hati iblis. Kamu harus berhati-hati. Xiao Fan diam-diam terengah-engah, setelah beberapa waktu, dia perlahan menjadi tenang, piring di depan masih mengeluarkan cahaya putih lembut, diam-diam berputar di depan mereka. Meskipun dia terkejut dengan kemampuan khusus harta ini. Tetapi jika harta itu benar-benar seperti yang dikatakan, harapannya untuk menyelamatkan Bilu akan meningkat, dia malah senang, segera bersujud di hadapan tuannya, berkata, murid dengan sungguh-sungguh meminta hati kedua tuan yang baik hati, membangun pagoda 7 lantai, beri murid bantuan, pinjamkan harta ini untuk sementara kepada murid untuk menyelamatkan seseorang, murid pasti akan secara pribadi mengembalikannya dan di masa depan beribadah setiap hari, berdoa untuk kedua tuan untuk mencapai pencerahan. Setelah berbicara, dia bersujud berat. Pude Master sedikit mengangkat tangannya, meskipun kata-katanya menjadi lebih halus, tetapi gerakannya masih kaku, lengannya hanya bergerak sedikit dan berhenti. Untungnya, Wuhong Master sudah berjalan, membantu Xiao Fan, dengan lembut berkata, pelindung tidak harus seperti ini, ayo bangun dan bicara. Fei Xiang juga berjalan, Xiao Fan lalu perlahan berdiri. Wuhong Master tersenyum, berkata, karena Pude Master sudah mengeluarkan hartanya, itu berarti dia bersedia meminjamkannya padamu, kamu tidak perlu khawatir. Xiao Fan sangat gembira, hendak bersujud dan bersyukur, suara Pude Master tiba-tiba terdengar, pelindung, saya punya beberapa kata untuk diucapkan. Xiao Fan dengan cepat menjawab dengan sungguh-sungguh, Tuan tolong bicara, murid akan mendengarkan. Pude Master berbicara perlahan, harta ini baik dan juga jahat, kemampuan terbaiknya adalah menyesatkan pikiran seseorang. Jika pikiran Anda seperti cermin yang jernih, terbuka dan di atas papan, itu akan sangat membantu Anda. Tetapi jika seperti barusan setan di hati Anda terpikat, itu akan mengubah Anda. Saya tidak mengenal pelindung dengan baik, tetapi saya dapat mengatakan bahwa kultivasi pelindung luar biasa tinggi dan berpengetahuan luas.
terlatih dalam berbagai keterampilan, potensi Anda untuk berkultivasi kebenaran bukanlah masalah kecil, pencapaian Anda akan melampaui kami. Namun pelindung kuat secara eksternal, tetapi lemah secara internal, kuat dan emosional, iblis di hatimu telah menjadi masalah besar, seperti pedang tajam melayang di atas kepalamu. Apakah pelindung tahu? Xiao Fan terdiam untuk waktu yang lama, berkata, terus terang kepada kedua tuan, murid tidak pernah peduli untuk menguasai ciptaan, menumbuhkan keabadian. Adapun hidup dan mati, setelah apa yang telah terjadi begitu banyak, murid tidak memiliki banyak perasaan tentang hidup, dunia dan saya, seperti ilusi, terlebih lagi iblis hati. Murid hari ini terus-menerus bergerak di seluruh dunia, hanya saja di dalam hati murid, masih ada beberapa yang tidak dapat ditinggalkan, murid memperlakukannya sebagai kehidupan yang tercela untuk dibayar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum tipis dan berkata, selebihnya, Tuan tidak perlu khawatir tentang saya. Pude Master memandang Xiao Fan untuk waktu yang lama, menghela nafas, menutup matanya dan tidak berbicara. Xiao Fan memberi hormat kepada Pude Master, berjalan ke depan dan dengan hati-hati membungkus piring itu kembali ke dalam kain hitam dan meletakkannya di dadanya. Puhong Master menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, pelindung hati-hati dalam segala hal. Xiao Fan mengangguk, tiba-tiba mengerutkan kening, tangannya menepuk dahinya, tersenyum dan berkata, lihatlah ingatanku, aku telah melupakan segalanya dalam kegembiraanku, metode untuk menggunakan harta ini, aku belum mencari konsultasi. Pude Master perlahan membuka matanya, melirik Puhong Master mengerti, Pude Master kembali menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Puhong Master sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara, Pude Master ragu-ragu, menatap Xiao Fan. Xiao Fan membungkuk dalam-dalam, berkata, guru tolong beri saya bimbingan Anda, murid akan berterima kasih. Pude Master tanpa berkata-kata menggelengkan kepalanya, Xiao Fan terkejut, tidak mengerti, setelah beberapa saat, Pude Master dengan suara serak berkata, saya telah menyimpan harta ini bersama saya selama beberapa dekade, mempelajarinya dengan cermat siang dan malam, dan sampai hari ini saya hanya bisa lihat bahwa itu mendalam dan bervariasi, mampu mengatur jiwa dan reinkarnasi, tetapi saya tidak dapat mengetahui dengan tepat bagaimana mengaktifkan harta ini. Xiao Fan merasa seolah-olah baskom berisi air dingin baru saja dituangkan ke kepalanya, hawa dingin dari kepala hingga kakinya, dia menatap tak percaya pada Pude Master dan kemudian pada Puhong Master. Puhong Master menghela nafas, berkata, pelindung, ini adalah alasan mengapa Pude Master dan saya ragu-ragu, pelat reinkarnasi Qian Kun memang memiliki kemampuan untuk membalikkan Qian Kun, sebab dan akibatnya, tetapi saya kira itu juga karena kekuatannya untuk menentang surga, orang biasa tidak dapat memahami teka-tekinya. Xiao Fan dalam keadaan linglung tidak berbicara, hatinya dalam kekacauan, ribuan kata melayang di kepalanya, tetapi pada akhirnya hanya keheningan pahit yang tersisa. Setelah waktu yang lama, tiba-tiba dengan tawa pahit, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, saya masih ingin meminta kedua tuan untuk meminjamkan harta ini kepada murid, tidak peduli apa, masih ada harapan. Kedua guru itu menjawab pada saat yang sama, Buddha Amitabha. Fek Xiang di samping merasa menyesal, melangkah maju dan dengan tenang berkata, pelindung Zhang, benar-benar minta maaf. Xiao Fan diam-diam menggelengkan kepalanya, tersenyum pada Fek Xiang, tetapi untuk Fek Xiang, itu adalah senyum yang sangat pahit, dia terdengar berkata, kakak senior Fek Xiang, kamu tidak perlu menghiburku dengan kata-kata baik, sebenarnya ini bukan pertama kalinya. Hal seperti itu terjadi pada saya, belum lama ini, saya juga memiliki harapan yang sangat tinggi tepat di depan mata saya, tetapi itu gagal karena kurangnya upaya terakhir. Suaranya tiba-tiba menjadi sunyi, ekspresi kesakitan melintas sejenak, dia tidak berbicara lagi, menghadap Puhong dan Pude Master, dia menangkupkan tangannya ke tangan yang lain, membungkuk dalam-dalam dan kemudian berbalik dan melangkah keluar. Melihat punggung Xiao Fan, mata guru Puhong memiliki emosi yang rumit, dia menyatukan telapak tangannya meneriakkan, Buddha Amitabha, Buddha ampunilah, dia terjerat dengan dosa-dosanya, itu benar-benar kemunduran seumur hidup. Pude Master terdiam dan juga dengan lembut meneriakkan, Buddha Amitabha. Majestic Fox Mountain, markas sekte Raja Hantu. Xiao Bai telah kembali ke gunung selama 3 hari, dalam 3 hari itu, alisnya tampak berkerut terus-menerus, dalam 3 hari, adegan tragis terjadi lebih dari sekali di hadapannya, menyaksikan murid-murid gila itu terbunuh dan yang lainnya. Murid yang hidup dalam ketakutan setiap hari, sepertinya bahkan mereka yang tidak gila akan segera menjadi gila, Xiao Bai dapat sepenuhnya menegaskan, di gunung ini, sesuatu yang tidak normal dan mengerikan telah terjadi. Namun, yang paling membuatnya bingung dan marah adalah,
dalam situasi seperti itu, dia sebenarnya tidak bisa bertemu Raja Hantu. Dari para murid, dia tahu bahwa Raja Hantu telah lama memutuskan bahwa dia akan pergi ke pengasingan dan tidak akan bertemu tamu, bahkan para murid juga tidak dapat bertemu dengannya. Xiao Bai telah meminta para murid untuk memberitahunya beberapa kali, tetapi mereka selalu kembali dengan pesan yang sama, entah para murid tidak dapat bertemu Raja Hantu, atau Raja Hantu menyampaikan untuk meminta Xiao Bai menunggu beberapa hari lagi dan dia akan keluar segera, singkatnya dia tidak akan melihatnya. Xiao Bai meskipun sangat terampil, tetapi dalam suasana yang tidak biasa di sekte Raja Hantu ini, suasana hatinya tidak peduli apa yang tidak akan baik dan setiap hari dia bisa melihat murid mengamuk dan sekarat. Tingkat kegilaannya sangat mengerikan, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sejujurnya, Xiao Bai dengan kultivasinya, sudah merasakan tersembunyi di balik gua besar ini, adalah kekuatan haus darah yang aneh, dan itu meningkat, terutama setiap kali dia melihat seseorang meninggal, bau darah itu menjadi lebih tebal. 3 hari sebelumnya, ketika dia pertama kali tiba dan menyaksikan kematian, dia secara tidak sengaja menemukan sosok misterius yang tersembunyi di salah satu sudut, memancarkan bau darah yang paling kuat, tetapi ketika dia mengejar, sosok itu menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Dan sekarang, Xiao Bai bisa merasakan kesabarannya menipis. Di kamar batu, Xiao Bai duduk sendirian, dinding tebal di sekitarnya masih memiliki retakan yang sama, pemandangan yang menakutkan, tetapi masih bisa menghalangi sebagian besar suara dan membiarkan kepompong keheningan yang tampaknya berharga saat ini, di kamar ini. Hanya saja Xiao Bai tidak terlihat damai, sebaliknya, kemarahan di wajahnya tampak lebih kuat. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini telah benar-benar menghancurkan citra apapun yang dia miliki tentang Raja Hantu sebelumnya. Para murid tenggelam dalam ketakutan, dan sekte kepala benar-benar menghilang, bahkan tidak keluar untuk meyakinkan orang-orang, belum lagi solusi. Ini benar-benar tidak pernah terdengar, Xiao Bai bahkan pernah curiga bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Raja Hantu, bahwa beberapa tokoh kuat telah diam-diam membunuh Raja Hantu dan mengakibatkan ini. Jika bukan dengan Raja Hantu seorang pria dengan bakat luar biasa dan visi yang berani, bagaimana hal itu akan menghasilkan situasi seperti itu? Namun Xiao Bai merenung dan merenung, merasa bahwa Raja Hantu yang merupakan sosok yang begitu kuat, tidak akan pernah memberontak oleh murid-muridnya. Xiao Bai yang akhirnya masih peduli dengan kenyataan bahwa Raja Hantu masih suami almarhum kakaknya Xiao Qi, tidak mau meregangkan hubungan dan dengan sabar menunggu, siapa tahu sudah 3 hari 3 malam. Wajah Xiao Bai muram seperti air, dengan tamparan dia berdiri, berjalan lurus ke pintu. Sudah 3 hari, dia tidak bisa lagi mentolerir, bertekad untuk menemukan Raja Hantu, jika tidak dia lebih suka meninggalkan tempat ini, tempat yang tidak normal ini, dia benar-benar tidak ingin tinggal 1 hari lagi. Tepat ketika dia akan mencapai pintu, Xiao Bai sepertinya merasakan sesuatu dan berhenti. Dan seperti yang diharapkan, sebuah gerakan terdengar di luar pintu. Sebuah suara bertanya dengan hormat, apakah Nona Xiao Bai ada di sekitar? Xiao Bai berjalan ke depan dan membuka pintu batu, seorang murid berdiri di luar, sekitar 20 tahun, tampak muda, tetapi dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan kelelahan yang tidak disembunyikan. Orang bisa menebak, orang ini juga terganggu oleh kejadian baru-baru ini. Murid itu melihat Xiao Bai dan lebih waspada. Xiao Bai dan kepala sekte, wakil kepala sekte Xiao Fan dekat dan semua orang di sekte mengetahuinya. Tentu saja dia menghormatinya. Xiao Bai menatapnya, berkata, ada apa? Murid muda itu berkata, murid mengikuti perintah kepala sekte, untuk mengundang Nona Xiao Bai untuk bertemu dengannya. Xiao Bai terkejut dan kemudian mencibir, apakah dia akhirnya bebas, mau bertemu denganku? Nada suaranya mengandung ketidakbahagiaan dan ketidaksenangannya terhadap Raja Hantu. Murid yang mendengarnya, wajahnya menunjukkan ketakutan dan semakin menundukkan kepalanya. Xiao Bai mendengus, tidak ingin mempersulitnya, berkata, aku baru saja akan pergi menemuinya, karena memang begitu, kamu bisa memimpin. Murid itu tampak lega, mengangguk dan berkata, ya, Nona, silakan ikuti saya. Setelah itu dia tidak berani melirik Xiao Bai lagi dan berbalik dan berjalan ke terowongan. Xiao Bai mengikuti murid itu, dan melihat mereka menuju ke tempat di mana Raja Hantu tinggal. Sepertinya Raja Hantu telah keluar dari apa yang disebutnya pengasingan, kembali ke kediamannya. Bibir Xiao Bai berkedut dengan seringai dingin. Mereka berdua berjalan, sekitar 10 zang dari kamar Raja Hantu. Murid itu berhenti dan dengan tenang berkata, Nona Xiao Bai, kepala sekte menginstruksikan bahwa dia ingin bertemu denganmu sendirian, jadi aku tidak akan masuk. Xiao Bai mengerutkan kening, meskipun Raja Hantu telah menginstruksikan,
Tetapi murid ini pergi ketika mereka masih 10 zang jauhnya, itu masih merupakan sikap yang tidak sopan. Namun ketika dia menoleh untuk melihat wajah muridnya, dia terkejut, wajah murid itu tampak kaku, kedua tangan di sampingnya, tanpa sadar terus menggosok celananya di tempat tangannya berada, sepertinya telapak tangannya berkeringat dan dia dalam keadaan yang sangat ketakutan. Xiao Bai terdiam, ekspresinya berubah lembut, menghela nafas dan berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi." Murid muda itu mengungkapkan senyum, dengan tenang berkata, "Terima kasih Nona." Lalu berbalik dan pergi. Xiao Bai berbalik, melihat kediaman Raja Hantu, menenangkan diri dan melangkah. Tiba-tiba pada saat ini, raungan menyayat hati terdengar jauh di belakangnya, tangisan itu tajam seperti pisau, menembus keheningan gua ini. Ini bukan pertama kalinya Xiao Bai mendengarnya, tetapi hatinya masih tenggelam, dia berputar, tetapi terowongan itu kosong, hanya sesosok yang membeku seperti batu yang berdiri di sana. Jauh di sana, tangisan dengan keriuhan teriakan, berangsur-angsur bercampur menjadi satu, berikut adalah campuran kacau dari suara kutukan dan perkelahian, bau darah samar seperti aliran sungai yang tak terlihat, lagi-lagi mengelilingi Xiao Bai. Hanya saja saat ini, Xiao Bai tidak peduli tentang itu, mengerutkan kening, dia menatap murid muda itu. Daerah tempat kediaman Raja Hantu secara alami lebih tenang daripada daerah lain, koridor panjang ini, selain Xiao Bai dan muridnya, tidak ada orang lain, jeritan yang menggelegar terus berjalan ke sini, tidak tahu siapa yang pergi. Mengamuk lagi. Tiba-tiba, tubuh murid muda itu mulai bergetar, getarannya meningkat dan diikuti dengan teriakan putus asa. "Ah, aku tidak tahan lagi." Dia mencabut pedangnya, seolah-olah di sekelilingnya adalah orang-orang jahat, menebas dan mengayunkan pedangnya. Pedang tajam itu mengeluarkan suara siulan tajam di udara, terkadang menebas ke dinding batu yang keras, meninggalkan bekas samar. Teriakan jauh perlahan-lahan mereda, tetapi kerumunan sepertinya mendengar sesuatu dan mulai bergerak ke arah ini. Xiao Bai mendengus dingin, tiba-tiba sosoknya bergerak, dia sudah berada di samping sang murid. Murid itu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, menebas ke arah Xiao Bai, tangan kiri Xiao Bai meraih ke udara dan seperti kilat, menangkap pergelangan tangan murid itu, menerapkan sedikit kekuatan dan segera terdengar suara renyah, pedang telah jatuh dari tangannya. Dan dia berbaring di dinding seolah-olah semua kekuatannya telah habis. Xiao Bai melihat dengan hati-hati ke mata orang itu, mendengar napasnya yang berat, matanya linglung dan sedikit gila, tetapi selain beberapa pembuluh darah merah, dia tidak memiliki mata berwarna merah darah. Xiao Bai merasa lega, mendengar keriuhan itu mendekat dan merenung sejenak. Tangan kanannya menyapu di atas kepala murid itu dan lengan baju putihnya berkelebat, tubuh murid itu tersentak, matanya terpejam dan dia ambruk ke tanah. Wajah Xiao Bai tegang, tiba-tiba berbalik dan melayang menuju kediaman Raja Hantu, dan di belakangnya, orang-orang mulai muncul, berlarian.